Timor Leste resmi merdeka dari Indonesia pada tanggal 20 Mei tahun 2002, setelah referendum pada tanggal 30 Agustus tahun 1999. Setelah merdeka, Timor Leste membentuk angkatan militernya sendiri. Meskipun posisinya di dunia termasuk di Asia Tenggara tidak begitu menonjol, terdengar kabar mengejutkan bahwa militer Timor Leste menjalin kerjasama dengan angkatan laut terbesar di dunia, yaitu Angkatan Laut Amerika Serikat. Militer Timor Leste dikenal sebagai Volunteer Forces de Defensa de Timor Leste atau Volunteer FDTL, sering juga disingkat sebagai FFDTL. Anggota FDTL seringkali adalah mantan gerilyawan dari Gerakan Pembebasan Nasional, yang dikenal sebagai Gerakan Volunteer yang terlibat dalam proses kemerdekaan dan perlawanan terhadap kolonial Portugis, sebelum Indonesia menganeksasi Timor Timur. Pasukan ini sering berkonflik dengan militer Indonesia saat Timor Timur masih diduduki Indonesia. Beberapa pemimpin Timor Leste sebelum tahun 1999 berpendapat bahwa negara ini tidak perlu memiliki militer di masa depan. Namun kekerasan dan penghancuran yang terjadi setelah referendum kemerdekaan tahun 1999 serta kebutuhan untuk menyediakan pekerjaan bagi para veteran Volunteer mengubah kebijakan tersebut. Kehadiran pasukan Polisi Nasional Timor Leste (PNTL) yang tidak memadai dan ketidakpuasan personil Volunteer di Timor Leste bagian barat pada akhir tahun 1999 dan 2000, menimbulkan ancaman terhadap keamanan setelah berakhirnya kekuasaan Indonesia di Timor Timur. Volunteer mengusulkan pembentukan militer besar dengan sekitar 5.000 personil. Pada pertengahan tahun 2000 tim dari King College London dikontrak oleh Administrasi Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Timur, untuk melakukan studi tentang opsi-opsi pasukan keamanan Timor Leste. Tim ini merekomendasikan opsi ketiga, yaitu pasukan yang terdiri dari 1.500 prajurit tetap dan 1.500 sukarelawan cadangan, sebagai yang paling sesuai dengan kebutuhan keamanan dan situasi ekonomi Timor Leste. Rekomendasi ini diterima oleh UNTAF pada bulan September tahun 2000 dan menjadi dasar perencanaan pertahanan Timor Leste. Pembentukan FFDTL juga dipandang sebagai cara efektif untuk mengintegrasikan Volunteer ke dalam Timor Leste yang merdeka. Veteran Volunteer berperan penting dalam pembentukan FFDTL dengan bantuan dari Kantor Pembinaan Kekuatan Pertahanan, yang sebagian besar stafnya terdiri dari perwira militer asing. Pada tanggal 1 Februari tahun 2001 Volunteer secara resmi menjadi FFDTL dan 650 anggota pertama dipilih dari mantan anggota Volunteer. Mereka mulai menjalani pelatihan pada tanggal 29 Maret tahun 2001, Batalion pertama FFDTL didirikan pada tanggal 29 Juni tahun 2001 dan mencapai kekuatan penuh pada tanggal 1 Desember. Batalion kedua FFDTL didirikan pada tahun 2002 dari kader batalion pertama, namun pembentukan FFDTL tidak berjalan mulus, karena masalah moral dan disiplin yang sering terjadi. Hal ini sebagian disebabkan oleh perbedaan usia dan latar belakang antara veteran Volunteer dan anggota baru, serta kurangnya fondasi yang memadai untuk sektor keamanan Timor Leste. Masalah internal dengan FTL juga memperumit keadaan. Secara bertahap FFDTL mengambil alih tanggung jawab keamanan Timor Leste dari pasukan penjaga perdamaian. Namun sejak terbentuk hingga sekarang militer Timor Leste masih kurang dipandang dunia. Hal ini wajar, mengingat negara tersebut masih muda. Meski demikian FFDTL memiliki jaringan intelijen manusia yang canggih, berdasarkan pengalaman mereka selama masa perlawanan terhadap pendudukan Indonesia. Anggota FFDTL sangat terampil dalam hubungan antar pribadi, pengumpulan informasi, dan disiplin yang tinggi. Pada tahun 2011 FFDTL memiliki kekuatan resmi 1.500 personel reguler dan 1.500 cadangan. Awalnya pasukan ini berisi veteran Volunteer, namun komposisinya telah berubah seiring waktu dan hanya sedikit prajurit veteran yang tersisa, karena persyaratan usia yang ketat. Saat ini diperkirakan ada 3.000 pasukan aktif tanpa cadangan, dengan anggaran belanja militer mencapai $31 juta pada tahun 2019 dibantu oleh beberapa negara donor tetap.
Meskipun kecil, taktik gerilya yang dilakukan oleh FFDTL terbukti efektif dalam menghadapi Indonesia. Namun perlu dicatat bahwa mereka masih baru dalam kondisi aman, sehingga tingkat kewaspadaan mereka masih tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang lebih lama merdeka. Namun kekuatan militer Timor Leste tidak besar yang mungkin menjadi alasan mereka belum termasuk dalam daftar Global Firepower, baik dalam daftar dunia maupun Asia Tenggara. Berbeda dengan Indonesia yang memiliki kekuatan militer sangat besar, Indonesia berada di peringkat pertama sebagai militer terkuat di Asia Tenggara dan peringkat ke-13 di dunia. Sementara itu pertahanan Timor Leste lebih terbatas. Timor Leste hanya memiliki 2 angkatan untuk menjaga kestabilan dalam negeri, yaitu PNTL Polisi Nasional Timor Leste dan FFDTL, bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dalam negeri, sementara FFDTL berperan dalam melindungi negara dari ancaman luar negeri. FFDTL hanya dipersenjatai dengan senjata kecil untuk individu dan tidak memiliki senjata untuk tim atau kelompok. Mereka memiliki perlengkapan seperti 1.560 unit senapan M16, 75 peluncur granat M203, 75 senapan otomatis regu, FN-8 senapan DUK dan 50 pistol M19A1. Meskipun begitu, FFDTL juga menjalankan tugas di laut dan udara. Komponen lautnya didirikan pada bulan Desember tahun 2001 tetapi tidak mendapatkan dukungan dari tim dari London atau negara donor lainnya dengan alasan bahwa Timor Leste tidak mampu mengoperasikan angkatan laut. Kapal perang Timor Leste berpangkalan di Pelabuhan Hera yang terletak beberapa kilometer di sebelah timur Dili dan sangat dekat dengan perbatasan Indonesia. Komponen Angkatan Laut ini hanya memiliki 80 personel aktif dan telah dilengkapi dengan korvet dan kapal pendarat. Pada tahun 2008 mereka membeli kapal patroli kelas tipe 62 sepanjang 43 meter, buatan Cina. Pada tahun 2011, pemerintah Korea Selatan menyumbangkan 3 kapal patroli kelas Jamsuit kepada Timor Leste. Selain itu pemerintah Timor Leste juga memesan 2 kapal patroli cepat dari perusahaan Indonesia PT PAL pada tahun 2017. Pada tahun yang sama Timor Leste menerima tawaran 2 kapal patroli kelas Guardian yang baru beserta pelatihan terkait dan bantuan logistik dari pemerintah Australia. Di komponen udara FFDTL telah mengoperasikan pesawat Cessna 172P sejak tahun 2021. Pemerintah Amerika Serikat dan Timor Leste mencapai kesepakatan, di mana Amerika Serikat akan menyumbangkan dana untuk meningkatkan Bandara Bao Chow untuk mendukung FFDTL dan operasi komersial, serta menyumbangkan Cessna 206 ke FFDTL. Negara Timor Leste memang termasuk salah satu negara di Asia Tenggara yang tidak mengembangkan kekuatan militernya secara besar-besaran, dan masih membutuhkan bantuan dari luar negeri. Mereka tidak memiliki pasukan elit dalam komponen militer manapun, dan PBB tidak terlibat langsung dalam upaya penguatan militer mereka. Namun negara-negara seperti Australia, Amerika Serikat, Portugal, dan Malaysia, memberikan bantuan dalam bentuk pelatihan militer dan dana. Kerjasama antara Malaysia dan Amerika Serikat dalam pengembangan kemampuan maritim bertujuan untuk mendukung keamanan, stabilitas, dan kemakmuran di seluruh Asia Selatan dan Tenggara. Amerika Serikat juga menegaskan komitmennya untuk membantu Timor Leste dalam mengamankan perairan yang penting untuk sirkulasi komoditas global. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa dengan video dan informasi menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.